Ya udah tadi pengen tahu, udah pengen tahu, betul ya, karena gini kasusnya klien Anda yang di Padang itu kan tadi nggak tahu kelanjutannya gimana. Yang di Padang itu gimana itu bang ya? Yang perampokan itu yang dia bikin perampokan itu loh, ingat nggak? Itu kasusnya tenggelam tuh bang. Nah makanya jadi nggak pengen ini sampai tenggelam juga gitu bang ya. Jadi kita kalah-kalahnya nih bang. Kok kliennya mana bang? Kliennya kok nggak datang bang? Kan sudah diwakilkan. Oh diwakilkan. Kalau besok gimana besok? Besok di Mabes gimana bang? Kita tunggu besok. Oh besok. Berarti sih berharap datang kliennya bang. Pada dasarnya begini. Kalau enak kalau datang bisa ngobrol langsung. Oh, dokter Richard tidak pernah mengganggu. Bagus. Tapi karena proses hukum itu berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Betul ya. Setuju bang, setuju. Apa yang disampaikan oleh dokter, ada siram menyiram, entah itu kemana, saya sampaikan tidak benar. Bagus. Kan dugaan bang. Nah, ini betul. kan adanya dugaan. Kalau tidak benar kan justru kami menanyakan. Status dokter Richard saat itu kan belum ada status apapun tuh, belum ada penetapan tersangka. Dokter selalu mengatakan sebentar lagi tersangka. Dugaan saya, boleh dong saya menduga sekarang? Boleh. Jangan-jangan siapa yang menyiram orang belum tersangka kok sudah disampaikan bahwa segera tersangka, tahu dari mana? Nah, betul bang. Artinya proses hukum biarkanlah berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mendahului proses hukum. Selama belum ada penetapan tersangka keluar, tidak bisa dikatakan menduga-duga akan tersangka. Bagi kami proses hukum biarkanlah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kami juga percaya dengan Polda Metro Jaya akan bekerja profesional. Sekali lagi, kami percaya kepada Polda Metro Jaya khususnya Direktur Kriminal Khusus akan bekerja secara profesional. Tegak lurus. Masalahnya gini bang, dokter itu belajar dari kata-katanya dokter Richard. Kalau dokter juga akan menjadi TSK di Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya begini. Ada apa berarti? Sekarang belajar di dia. Nah, dia mau kita balik nih kan. Nah, ya kita bisa balik juga ya kan. Di satu sisi, ketika dokter Richard prosesnya naik ke proses penyidikan, ya kan, dokter menduga jangan-jangan nanti ada siram menyiram. Ini tegak lurus. Tapi ketika dokter di posisi Polres Selatan yang sudah juga naik penyidikan, tanda kutip ada kecurigaan, betul ya? Terhadap penyidik begitu. Makanya mengajukan gelar khusus, betul atau tidak? Betul. Nah, artinya timpang di satu sisi ketika dokter Richard naik ke penyidikan dianggap itu sudah sesuai dengan prosedur. Di sisi yang lain ketika dokter yang naik ke penyidikan, tanda kutip ada prasangka di situ. Kan saya kan belajar dari artinya dokter Richard yang bilang sebentar lagi. Kami percaya seluruh proses hukum, baik itu di Polres Selatan, baik itu di Polda Metro Jaya. Kami yakin kepolisian Republik Indonesia berjalan tegak lurus. Kalau memang secara hukum dokter Richard tidak pantas menjadi tersangka, jangan ditetapkan tersangka hanya berdasarkan opini publik. Ngomong-ngomong Bang Jeffrey udah pernah beli tomat WT-nya belum? Udah pernah pakai stikernya belum? Tempelan stikernya, pernah nggak? Yang mana itu? Yang tomato kan udah diakuin tempelan stiker sama adiknya Bang. Kan adiknya dari dokter Richard kan jadi saksi, betul nggak? Wah, saya nggak tahu. Iya. Ini yang unik nih. Kok bisa tahu dokter kalau adiknya dokter Richard menjadi Karena saksi? dokter juga lapor kan? Bapak tolong di depan aja ya. Oh iya. Tuh, karena dokter sudah ditetapkan menjadi tersangka di Medan. Oke. Terus yang kedua, rapid karena misalnya ada penyitaan, itu nggak bang? Ada penyitaan, ya kan dokter nggak tahu nih ada nggak sih yang disita dari kliennya Bang Jeffrey gitu kan? Nah, terus apalagi ya bang yang bisa membuat orang itu jadi pasti juga ke teman-teman gitu. Jadi kalau dokter kemarin melakukan gelar perkara khusus di Mabes, karena dokter merasa tersinggung atau merasa agak aneh dengan penetapan tersangkanya dokter lapor. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas nih bang, gitu kan? Nah, sekarang kalau abang gimana? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa aja sih? Gitu. Rapid itu bisa melaporkan. Karo gila kiri kanan karo. Ya, kalau itu kan bisa dicari lah. Tetapi begini. Dokter punya hak untuk mengajukan rapid atau tidak, mengajukan gelar perkara atau tidak. Nah sekarang katakanlah DL pun mengajukan rapid, itu juga menjadi haknya DL untuk mengajukan. Boleh banget. Dan yang menghadapi kan bukan dokter, jadi ya untuk apa saya jelaskan begitu? Oke, boleh nggak apa-apa. Cuma pengen tahu aja boleh. Ya.
Cuman ya intinya beginilah, segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, ya sekali lagi segala kewenangan penyidik pro justisia dengan upaya paksa dapat dimintakan pra-peradilan. Itu ya, tadi yang sudah disampaikan, sah atau tidak penghentian penyidikan, rehabilitasi, ganti kerugian, lalu kemudian sah atau tidaknya penetapan tersangka, itu merupakan bagian dari pra-peradilan. Tapi kalau ditanya apa materi prapit kami, nanti. Oke. Jadi boleh ya Bang ya, kalau kita pengen tahu kan ini kan ya boleh ya Bang ya. Boleh lah. Boleh. Thank you Bang. Terus Bang, besok kita ketemu lagi Bang. Oke ya guys ya, jadi Bang dengan Bang Jeffrey sekali lagi nggak ada masalah dengan Bang. Bagaimana bisa tahu Doktif bahwa adiknya Dr. Richard sudah menjadi saksi? Kan cerita sendiri. Siapa yang cerita? David. Oh begitu, jadi selama ini berkomunikasi dengan baik. Oh baik. Saya kira baik. kita sendiri tidak tahu nih siapa saksinya, siapa yang dipanggil. Kalau Doktif ini kira-kira kok tahu semua ini, dari mana sumbernya? Betul. Kasusnya akan segera nanti penangkapan tersangka, Bang saksinya Jeffrey adiknya Dr. Richard. Dokter sering live sama David. Oh begitu ya, kan sudah dijelaskan ya sudah. Sering live sama David. Oke David, oke ya, oke David. Sering. Informasi terupdate up to date hari ini, wadidaw. Tepatnya hari ini tanggal 11 Agustus 2025 di Pengadilan Jakarta Selatan sedang digelar agenda pra pengadilan atas laporan dokter detektif dengan Dr. Richard Lee. Nah, dalam pra pengadilan tersebut terlihat Dr. Richard Lee tidak hadir tetapi sudah diwakili oleh pengacaranya. Nah, babak tergongnya itu di mana, Miss Gosip? Babak tergongnya hari ini adalah di mana dokter detektif sedang sibuk menggiring opini melalui wawancara dengan wartawan ya. Nah, disitulah pengacaranya Dr. Richard Lee langsung mengulti seorang dokter detektif yang sedang menggiring opini yang sedang menggiring opini tidak berlandasan fakta dan data. Nah, menurut pengacaranya Dr. Richard Lee, beliau tidak terima jika Dr. Richard Lee ditetapkan menjadi tersangka karena beliau yakin 100% Dr. Richard Lee tidak memenuhi unsur-unsur untuk ditetapkan menjadi tersangka. Waduh. Gimana ini Doktif? Anda langsung terciduk di tempat ya, sedang menggiring opini. Lagi-lagi Doktif membuat penggiringan opini pembodohan publik. Waduh. Doktif, produknya dulu diurus ya. Jangan penggiringan opini yang inilah yang itulah. Semua yang Doktif katakan ini adalah pembodohan publik alias hoax sayang. Waduh. Malu nggak tuh diulti di depan wartawan? Wadidah. Drama panas meledak di hadapan publik. Perdebatan sengit antara dokter, detektif dan pihak dokter. Richard Lee sukses menyedot perhatian warganet. Dengan nada tinggi dan argumen tajam, kedua pihak saling lempar fakta dan bantahan. Semua ini terjadi di tengah tensi tinggi menjelang gelar perkara besar di Mabes Polri besok, yang digadang-gadang akan menjadi penentu nasib kasus ini. Ketegangan mulai memuncak ketika dokter, detektif membeberkan sejumlah poin yang menurutnya menguatkan posisinya. Sementara pihak dokter, Richard Lee langsung membantah dengan bukti dan data yang mereka klaim lebih valid. Adu argumentasi pun tak terhindarkan. Beberapa pernyataan bahkan sempat memicu emosi, membuat suasana diskusi berubah menjadi ajang saling serang secara verbal. Besok, semua mata akan tertuju ke Mabes Polri. Gelar perkara yang dijadwalkan diyakini akan menjadi titik balik. Apakah kasus ini akan naik ke tahap berikutnya atau justru mereda? Pertikaian antara dokter, detektif dan pihak dokter, Richard Lee kini mencapai titik didih. Perdebatan panas yang tersaji di depan publik hanyalah babak penyisihan, sebelum duel sesungguhnya digelar besok di Mabes Polri. Suasana tegang sudah terasa, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Publik dibuat menahan napas, menunggu detik-detik penentuan yang akan menjawab semua tanda tanya. Apakah kebenaran akan terungkap dan mengungkap pihak yang benar?
Ataukah justru muncul fakta mengejutkan yang mengubah jalannya cerita? Satu hal yang pasti, besok bisa menjadi awal dari akhir, atau awal dari babak baru yang lebih panas. Semua mata kini tertuju pada Mabes Polri. Besok bukan sekadar hari biasa, ini adalah hari penentuan. Saat semua fakta, bukti, dan argumen akan diuji di hadapan hukum. Publik yang sejak awal mengikuti drama ini kini berada di puncak rasa penasaran, menunggu jawaban dari semua teka-teki yang selama ini belum terpecahkan. Apakah kebenaran akan berpihak pada salah satu pihak, atau justru akan muncul kejutan besar yang membalikkan semua prediksi? Satu hal yang pasti, besok bisa menjadi momen yang mengubah segalanya. Pastikan kamu tetap bersama kami, karena di sini setiap detik informasi terbaru akan kami hadirkan. Jangan berkedip, karena drama ini belum selesai, dan babak berikutnya mungkin jauh lebih panas dari yang kita bayangkan.